Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan yang bisa menyelamatkan kita kelak dari siksa di alam kubur. Siksa alam kubur pasti adanya dan akan menimpa siapa saja, termasuk kita-kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kengerian alam kubur telah pula digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sayyidina Utsman. Alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Siapa saja yang selamat di alam kubur, maka perjalanan berikutnya akan lebih mudah. Sebaliknya, siapa yang tidak selamat, maka perjalanan berikutnya akan semakin berat. Nah, kita semua tentu ingin selamat dari dahsyatnya siksa kubur, dan Rasulullah sudah mengajarkan amalan tertentu yang bisa menyelamatkan kita dari siksa alam kubur. Di antaranya adalah melazimkan atau mendawamkan, membiasakan membaca surah Al-Mulk setiap malam, khususnya setelah sholat maghrib dan sebelum tidur. Surah Al-Mulk atau surah Tabarak adalah surah penyelamat dari siksa kubur, terletak di awal juz 29 di dalam mushaf Al-Quran. Merupakan surah yang ke-67, terdiri dari 30 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Rasulullah telah memberikan teladan kepada kita dengan membaca surah Al-Mulk atau surah Tabarak sebelum tidur. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis dari Sayyidina Jabir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur sehingga membaca surah Alif Lam Mim Tanzil dan surah Tabarak. Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau berkata, ada di antara para sahabat Rasulullah mendirikan tenda di atas kuburan tanpa mengetahui bahwa tanah itu adalah kuburan, karena kuburan tersebut rata dan tidak ditinggikan. Lalu tiba-tiba terdengar bacaan surah Al-Mulk hingga selesai dari kuburan yang di atasnya telah dibangun kemah tersebut. Maka kemudian para sahabat mendatangi Rasulullah untuk menanyakan hal ini. Ya Rasulullah, aku telah membangun sebuah kemah di atas tanah yang ternyata sebuah kuburan. Aku tidak tahu kalau itu kuburan. Lalu tiba-tiba terdengar bacaan surah Al-Mulk dari kuburan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabri. Dialah surah Al-Mulk, surah Tabarak, surah penghalang dari siksa kubur. Dialah surah Al-Mulk, surah penyelamat, surah yang menyelamatkan dari siksa kubur. Imam Nasai menyebutkan riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata,
Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarak pada setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata lagi, dulu kami di zaman Rasulullah menamainya dengan Al-Mani'ah, artinya yang menghalangi. Dan sungguh surah Tabarak salah satu surah di dalam Al-Quran yang siapa membacanya setiap malam, maka dia telah memperbanyak pahala dan semakin baik hidupnya. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Selain penyelamat dari siksa kubur, surah Al-Mulk juga menjadi amalan yang menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan mengantarkan kita masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla mahiya illa thalathuna ayatan syafa'at lirajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannah. Salah satu surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang membacanya, mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga, yaitu surah Al-Mulk. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Demikianlah penjelasan rahasia keutamaan surah Al-Mulk yang kelak bisa menjadi penyelamat dari ribuan tahun siksa di alam kubur dan jutaan tahun siksa di neraka. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.